Selamat berjumpa kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semuanya, dan Bapak berharap kalian sudah lincah menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemarin pernah ditugaskan pada kalian, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Anak-anak, keberhasilan kalian di dalam memahami konsep bentuk aljabar ini sangat tergantung dengan keseringan banyaknya latihan-latihan yang kalian selesaikan ya. Tanpa latihan kita sama sekali tidak akan bisa memahami dengan baik, karena kalau kita sering mengerjakan maka tangan dengan daya pikir kita itu akan kompak, dan kita tidak akan bingung kalau menghadapi soal-soal yang baru. Tapi kalau kalian hanya memahami lewat pemahaman dengan melihat, itu tidak cukup. Kalau kita mau menyelesaikan soal aljabar, harus benar-benar doing, mengerjakan. Nah, materi berikutnya kita sampai pada pembahasan mengenai operasi perkalian. Bapak ingatkan kembali prasyaratnya, anak-anak harus memahami sifat-sifat operasi pada perkalian bilangan bulat. A kali B sama dengan B kali A, kita kenal ini sebagai sifat komutatif. Lalu yang kedua, A kali B ini dikelompokkan, dikalikan C, itu akan sama dengan A kali B kali C yang dikelompokkan. Maka sifat ini disebut sebagai sifat pengelompokan atau asosiatif. Kemudian yang ketiga, A kali B tambah C, A-nya kita distribusi. A kali B ditambah A kali C. Demikian juga untuk pengurangan, maka ini kita sebut sebagai sifat distributif perkalian, baik terhadap penjumlahan maupun terhadap pengurangan. Kemudian sifat yang keempat ini mengenai pangkat. A kali A dan seterusnya sampai sebanyak n faktor itu sama dengan A berpangkat n. Lalu pada sifat perkalian, A kali n dikalikan A kali m pangkat m, A pangkat n kali A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N ditambah M. Pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Baik, nah sekarang kita mencoba untuk membahas dulu perkalian antara bilangan dengan bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar kita kalikan dengan suatu bilangan konstanta tertentu. Konsepnya A kali X ya sama dengan AX. Kalau A kali X tambah Y, maka A-nya kita distribusikan sehingga menjadi AX ditambah AY. Seperti itu. Contoh yang ketiga, A kali X tambah Y tambah Z itu sama dengan AX ditambah AY ditambah AZ. Nah, ini konsep tentang distributif ya. Nanti pada akhirnya juga secara berulang-ulang yang akan kita lakukan adalah bentuk perkalian yang seperti itu. Contoh 1, 2 kali 3A. Nah, kita kalikan angka-angkanya. Bilangan 2 dengan koefisien 3 kita kalikan sehingga hasilnya menjadi 6A. Lalu yang kedua, 2 kali 3A tambah 5B, berarti 2-nya kita distribusi ya. 2 kali 3A ditambah 2 kali 5B, hasilnya adalah 6A ditambah 10B. Kemudian yang ketiga, 3 kali 4A dikurangi 2B, kemudian ditambah 3C. Ini 3-nya yang kita distribusi, sehingga 3 kali 4A dikurangi 3 kali 2B ditambah 3 kali 3C. Hasil akhirnya adalah 12A minus 6B ditambah 9C. Keempat, negatif 4 kali 2A minus 3B ditambah 5C. Nah, min 4-nya kita distribusi. Min 4 kali 2A kemudian dikurangi, perhatikan itu dikurangi min 4 kali 3B ditambah min 4 kali 5C. Dan hasil akhirnya adalah minus 8A tambah 12B dikurangi 20C. 12-nya menjadi plus ya, karena min minus tadinya. Sekarang yang kelima, min 5 kali 2X dikurangi 2Y dikurangi 4Z. Min 5-nya kita distribusikan.
masing-masing dikalikan 2x, kemudian dikurangi min 5 kali 2y, dikurangi lagi min 5 kali 4z. Hasil akhirnya adalah min 10x ditambah 10y ditambah 20z. Baik, nah anak-anak ini Bapak berikan contoh-contohnya antara perkalian bilangan dengan bentuk aljabar. Sekali lagi Bapak tekankan ya, anak-anak harus telaten, harus benar-benar tekun mengerjakan latihan-latihan. Baik latihan-latihan yang Bapak berikan di sini boleh-boleh saja, atau kalian mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Atau bahkan kalian boleh mengeksplorasi sendiri, mencari sendiri, baik secara online maupun pada buku-buku referensi yang lain. Intinya bahwa jangan pernah putus asa untuk selalu berlatih menyelesaikan soal-soal. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan mengalihkan antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar yang lain. Kalau tadi kan bilangan dengan bentuk aljabar. Nah, sekarang ini kita akan mengalihkan antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar yang lain. Konsepnya masih sama sebenarnya, kita menggunakan sifat-sifat operasi yang tadi. Misalnya X kali X ditambah K. Nah, berarti ini kan kita menggunakan sifat distributif. X kali X ditambah X kali K. Berarti X pangkat 2 ditambah K kali X. Ini K-nya bilangan ya. Lalu yang kedua, X kali X tambah Y tambah K. X dan Y-nya variabel dan K-nya nanti berbentuk angka. Sama dengan X pangkat 2 ditambah XY ditambah KX. Nah, sekarang kita meningkat pada perkalian bentuk aljabar suku 2 kali bentuk aljabar suku 2. Kalau tadi kan satu suku kali bentuk aljabar 2 suku. Pendistribusiannya mula-mula X dulu yang kita distribusi. X kali X ditambah X kali Q. Lalu setelah itu P yang kita distribusi. P kali X ditambah P kali Q. Lalu karena PX dengan QX itu sama-sama memiliki variabel X, maka P dan Q-nya bisa kita satukan, kita tambahkan. Hasil akhirnya X kuadrat ditambah P plus Q X ditambah PQ. Nah, yang keempat sekarang perkalian 2 suku kali 3 suku. X tambah P kali X tambah Q tambah R. Sama, X-nya kita distribusi 3 kali. Kemudian P-nya juga kita distribusi 3 kali. Anak-anak lihat nanti hasil akhirnya di situ X kuadrat ditambah P tambah Q tambah R X. Kemudian ditambah apa itu? PQ, kemudian ditambah PR. Baik, Bapak berikan contoh-contohnya di sini. Bentuk dari 3P kali 9P ditambah 5. Nah, 3P-nya kita distribusi. Berarti 3P kali 3P ditambah 3P kali 5. 9P kuadrat ditambah 15P. Mudah kan? Hanya butuh ketelitian sebenarnya. Kalau angka-angkanya tidak terlalu sulit. 3P kali 2P pangkat 2 distribusikan. Lalu 3P kali dikurangi 3P kali min 4Q. Hasil akhirnya adalah 6P pangkat 3 dikurangi 12PQ. Lalu yang ketiga, 4X kali 2X pangkat 2 minus 3Y ditambah 2XY. 4X-nya didistribusikan, masing-masing dikalikan dengan suku-suku yang ada di dalam tanda kurung. 4X kali 2X kuadrat dikurangi 4X kali 3Y ditambah 4X kali 2XY. Seperti itu aja terus. Maka nilai akhirnya adalah, bentuk terakhirnya adalah 8X pangkat 3 minus 12XY ditambah 8X
pangkat 2Y. Nah, perhatikan itu skema kalau kita mendistribusikan masing-masing dikalikan dengan suku-suku yang ada di dalam tanda kurung. Prinsipnya sama, hanya bentuk-bentuknya kemudian semakin lama semakin kompleks. Sekarang yang kita distribusikan adalah minus 2X pangkat 2Y. Ingat, bilangan berpangkat, kalau bilangan dasarnya sama, maka hasil akhirnya tinggal menjumlahkan pangkatnya aja. Kalau di sini min 2X pangkat 2Y kali 4X pangkat 3Y, maka min 2-nya kali 4, sehingga menjadi min 8. Lalu X-nya berpangkat 5. Bukan 4 ya. X pangkat 2 kali X pangkat 3 itu adalah X pangkat 5. Lalu Y pangkat 2. Kemudian suku yang kedua, min 2 kali min 3 berarti plus 6. X-nya berpangkat 3, Y-nya juga berpangkat 3. Lalu min 2 kali 2 berarti minus 4. X-nya pangkat X-nya pangkat 4, Y-nya berpangkat 3 karena X kuadrat kali X kuadrat ya. Baik, yang kelima. Nah, nanti ini yang akan sering kita lakukan, mengalihkan bentuk aljabar dua suku. X tambah 2 kali X tambah 3. X-nya kita distribusikan. X kali X tambah X kali 3, kemudian ditambah lagi 2 kali X ditambah 2 kali 3. Hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 5X. Kenapa 5X? Karena 3X tambah 2X. Kemudian ditambah 2 kali 3. Jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Contoh yang ke-6, 3X dikurangi 3 kali 4X dikurangi 5. Kembali, kalau kita menggunakan penjumlahan seperti biasa, mendistribusikan masing-masing ya. 3X-nya kita kalikan dulu dengan 4X min 5. Setelah itu min 3 kita distribusikan terhadap 4X minus 5. Kemudian satu persatu kita kalikan, hasil akhirnya menjadi 12X pangkat 2 minus 27X ditambah 15. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pendekatan skema. Kalau menggunakan pendekatan skema, itu agak lebih mudah kita pahami dan rupanya ini menjadi lebih singkat kalau kita gunakan. Mula-mula kita kalikan saja 3X kali 4X. Hasilnya berapa? 12X pangkat 2. Nah, nanti ini menjadi suku yang pertama. Setelah itu, min 3 kali 4X kita kalikan menjadi min 12X. Dan 3X kali min 5 kita kalikan itu menjadi min 15. Setelah itu kita jumlahkan. Hasilnya adalah minus 27X. Suku yang ketiganya, min 3 kali min 5, hasilnya 15. Sehingga hasil perkaliannya adalah 12X pangkat 2 minus 27X ditambah 15. Skemanya seperti itu. Nah, nomor 7 juga kita gunakan skema. Hasilnya menjadi 6X pangkat 2. Kemudian min 9 ditambah 8 berarti minus X. Lalu min 3 kali 4 min 12 menjadi 6X pangkat 2 minus X. Kemudian minus 12. Sebaiknya Bapak sarankan kalian sering-sering menggunakan skema, karena dengan menggunakan skema rupanya menjadi lebih teliti. Nomor 8. Nah, kalau kita gunakan skema berarti 2X kali 4X itu 8X pangkat 2. Setelah itu nanti suku tengahnya min 12, 3 kali 4 12 ya. 12 ditambah min 10 berarti menjadi 2XY. Suku yang ketiga itu plus 3Y kali min 5Y berarti min 15Y pangkat 2. 8X pangkat 2 tambah 2XY minus 15Y pangkat 2. Ke-9, suku 2 kali suku ketiga. Ini bentuk aljabarnya.
Berarti 3X nya kita distribusikan 3 kali. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, anak-anak bisa langsung tanpa harus menuliskan perinciannya ya. Misalnya 3X kali 2X pangkat 2, itu harus sudah langsung kalian bisa menentukan hasilnya menjadi 6X pangkat 3. 6X pangkat 3, kemudian minus 3X pangkat 2Y, lalu minus 3XY pangkat 2. Sekarang mendistribusikan yang Y. Y-nya kalau didistribusikan hasil akhirnya menjadi minus 2X pangkat 2Y, kemudian ditambah XY pangkat 2, kemudian ditambah lagi Y pangkat 3. Nah, suku-suku yang sejenis kalian harus cermat melihatnya. Min 3X pangkat 2Y dengan min 2X pangkat 2Y itu ditambahkan, hasilnya menjadi min 5X pangkat 2Y, itu yang lingkaran merah. Lalu yang lingkaran biru itu min 3XY pangkat 2 ditambah XY pangkat 2. Hasilnya adalah minus 2XY pangkat 2. Nah, Bapak berikan latihan-latihannya di sini, anak-anak. Silahkan nanti dicoba kalau misalnya masih ada waktu setelah kalian melakukan atau mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kalian boleh mengerjakan tugas-tugas yang ada di sini, soal-soal yang ada di sini. Bapak tekankan lagi, jangan bosan untuk selalu mencari dan mengerjakan soal-soal yang ada, karena kunci keberhasilan kalian, keterampilan kalian hanya terletak pada seberapa sering kalian mengerjakan soal-soal yang ada, supaya tangan kita menjadi terampil. Baik, ada banyak rupanya ini soalnya. Oke, nomor 16, 17 itu Bapak kasih perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dikalikan dengan bentuk aljabar suku 3. Ada 3 soal yang seperti itu. Nanti proses pengerjaannya seperti pada soal nomor 9 ya, contoh soal nomor 9. Nah, baik, itu tadi perkalian bentuk aljabar antara bentuk aljabar dengan bentuk aljabar dengan 2 teknik. Pertama, teknik pendistribusian seperti biasa, lalu kemudian ada juga dengan menggunakan teknik skema. Berikutnya kita akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini Bapak membatasi hanya pada pembagian bentuk aljabar satu suku ya, satu suku dulu. Prinsip yang kita gunakan menggunakan prinsip perpangkatan, bahwa A pangkat N dibagi A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N dikurangi M. Tadi kalau perkalian itu ditambah, kalau pembagian berarti dikurangi. Lalu supaya lebih teliti, Bapak sarankan kalian menuliskannya dalam bentuk pecahan sederhana ya. Misalnya ini 12AB dibagi 3A. Nah, kita tulisnya 12AB per 3A. 12 bagi 3, 4. Kemudian A dibagi A1. Maka hasil akhirnya adalah 4B. Nomor 2 juga seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh yang nomor 3. Nah, misalnya ini 8X pangkat 4 kali Y pangkat 2 dibagi 4X pangkat 3 Y. Kemudian dibagi lagi sama dengan 8X pangkat 4 kali Y pangkat 2 per 4X pangkat 3 kali Y. 8 bagi 4 2, X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 itu jadi X pangkat 1, pangkatnya dikurangin ya. Kemudian Y nya juga pangkatnya 2 kurangi 1 menjadi 1. Jadi hasil akhirnya adalah tinggal 2XY. Yang keempat,
12x pangkat 4 Y pangkat 3 Z pangkat 5 per 4x pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 2 dibagi angkanya, kemudian dikurangin pangkatnya, 4 kurangi 2, lalu Y nya 3 kurangi 2, Z nya 5 kurangi 2, maka hasilnya adalah 3x pangkat 2 Y Z pangkat 3. Mudah kan? X pangkat 8 Y pangkat 6 dibagi, nah ini yang dalam tanda kurung dikerjakan dulu ya. X pangkat 3 Y pangkat 2 kali X pangkat 4 Y pangkat 4. Jadi X pangkat 8 Y pangkat 6 dibagi, kalau hasil kali dari yang ada dalam kurung itu adalah X pangkat 7 Y pangkat 6. Oke, X pangkat 8 dibagi X pangkat 7 berarti X, Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 6 1. Jadi hasil akhirnya adalah X. Nah, Bapak kasih latihan lagi ini untuk pembagian bentuk aljabar. Bapak harus memberikan ini ya, karena terus terang kalau misalnya kalian tidak mencoba melakukan sendiri, sekali lagi kalian tidak akan bisa menyerap konsep-konsep yang ada, dan kita tidak terampil untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan kalau kita tidak pernah membiasakan. Silahkan dikerjakan semampu kalian, kemudian secara sendiri, karena bagaimanapun juga mengerjakan sedikit soal tapi sendiri itu jauh lebih berbobot dibandingkan dengan soal banyak tetapi kalian masih harus dibimbing. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kali ini kita cukup membahas tentang perkalian, bentuk aljabar, dan juga pembagian bentuk aljabar. Selamat belajar dan selamat mencoba soal-soal yang ada. Kita akan bertemu di video berikutnya nanti tentang operasi pangkat bentuk aljabar. Terima kasih ya.